Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, saya Kelly nanti senang bisa membersamai pemirsa catatan sang jurnalis dalam episode kali ini. Saya lagi di Kabupaten Kendal dan akan mengajak pemirsa untuk menyimak bersama dan mengikuti bersama dialog dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal yang nantinya juga dihadiri oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto beserta jajaran dari pemerintah Kabupaten Kendal. Seperti apa acara pada hari ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kesadaran hukum masyarakat adalah pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih memahami dan menghormati hukum yang pada gilirannya mendukung penegakan hukum yang efektif. Melindungi hak dan kewajiban individu, mendorong keadilan sosial, serta memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional. Seperti upaya menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal ini, dengan menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso yang diikuti jajaran camat dan kepala OPD di Kabupaten Kendal. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di Indonesia adalah langkah penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai perubahan dan pembaruan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko M. Ganinduto, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Basuki, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Makmun, dan segenap pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kendal beserta para Puma dan jajarannya, yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, para kepala OPD, para kepala bagian, para camat di Kabupaten Kendal, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintahan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. 2. Latar belakang bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kendal dan Hari Bakti Adiaksa tahun 2024 serta menambah pengetahuan dan wawasan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal mengenai hukum, bagian umum Setda Kabupaten Kendal menyelenggarakan kegiatan sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintahan berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-Undang tentang KUHP akan menjadi pijakan utama dalam reformasi hukum
pidana secara menyeluruh di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seluruh pegawai harus berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang KUHP yang baru, di mana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang KUHP ini untuk dapat dipedomani dan dipahami bersama. 3. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan kepada pegawai khususnya ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal demi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan berimplikasi terhadap persoalan hukum. 4. Pelaksanaan acara sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintahan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 tempat Pendopo Tumenggung Baurekso Kabupaten Kendal. Peserta kegiatan sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintah atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah, staf ahli bupati, asisten, camat, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. 6. Narasumber pada kegiatan sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintahan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. 7. Harapan dan tindak lanjut kepada seluruh peserta agar dapat mengerti dan memahami seluruh isi dalam Undang-Undang KUHP yang baru ini. Pemahaman tentang Undang-Undang KUHP ini dinilai sangat penting dan berguna bagi masyarakat, khususnya kita semua ASN dan pegawai di pemerintah agar tidak salah dalam menentukan kebijakan dan regulasi. 8. Anggaran pelaksanaan sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintah ini bersumber dari APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2024. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Kendal mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara sinergitas membangun budaya taat hukum aparat pemerintah atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Kajari beserta jajarannya yang sudah berkenan hari ini untuk hadir secara langsung dan juga memberikan sosialisasi kepada kami di jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, karena kami tentunya meyakini bahwa sosialisasi ini sangat penting dipahami bagi kami di seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal agar kita menjadi pemerintah yang benar-benar taat hukum, karena kita sama-sama memahami, saya pribadi dan juga saya yakin masih banyak dari kami di pemerintah Kabupaten Kendal ini yang masih belum memahami 100% terkait dengan masalah hukum atau secara administratif apa-apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sehingga harapan saya, besar harapan saya, sosialisasi seperti ini bisa diselenggarakan lebih rutin dalam rangka untuk bagaimana kita di pemerintah Kabupaten Kendal itu bisa benar-benar bekerja dengan baik, taat dengan hukum, dan juga yang lebih penting bagaimana ini merupakan upaya kita pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu mungkin nggak ada obatnya ya Bu Kajari, tapi yang tidak disengaja itu ya obatnya itu dalam kegiatan sosialisasi seperti hari ini, dan bagaimana kerjasama kita dari Pemda dengan Kejaksaan Negeri Kendal agar seluruh proses jalannya pemerintahan di Kendal itu bisa benar-benar berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan aman. Dan itu tentunya yang kita harapkan, dan itu menjadi
perintah saya dari awal saya jadi Bupati Kendal sampai hari ini, jangan sampai kita ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan, sehingga harapannya semua harus benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tapi permasalahannya kadang-kadang aturan dan ketentuan yang berlaku itu mungkin kita masih ada yang belum memahami 100%. Apalagi ini ada undang-undang baru yang insya Allah nanti Bu Kajari akan memberikan sosialisasi kepada kita semua, yang harapannya setelah ini nanti ditindaklanjuti mungkin dengan kerjasama antara Pemda dengan Kejaksaan Negeri untuk memastikan bagaimana kepemahaman kita terkait dengan aturan-aturan yang baru. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga integritas dan juga berkomitmen taat hukum kepada seluruh aparatur sipil negara, khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang KUHP ini mengusung 5 misi perubahan mendasar. Yang pertama dekolonisasi, yang kedua demokratisasi, yang ketiga konsolidasi, yang keempat harmonisasi, dan yang kelima modernisasi. Nah, pesan saya tentunya kepada kita semua agar mengerti dan memahami sehingga mempunyai pedoman dalam beraktivitas sehari-hari. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini merupakan ikhtiar kita agar ke depan kita taat dengan hukum, tidak melanggar secara administrasi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi kita aparatur pemerintah Kabupaten Kendal, dan semoga sinergitas antara Pemda dan Kejaksaan Negeri Kendal ke depan semakin baik. Kita kerjasama di seluruh lini agar benar-benar seluruh berjalannya pemerintahan Kabupaten Kendal ini benar-benar berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Kabupaten Kendal secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kemudahan, dan meridhoi setiap niat baik kita dalam membangun Kabupaten Kendal yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya tidak perlu saya sampaikan saya siapa, sampun tepang semua nggih. Saya selama 2 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan yang sangat kita harapkan, yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-409 serta peringatan untuk Hari Bakti Adiaksa yang ke-73 ya Ibu di tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas, membangun budaya taat hukum di lingkungan aparat pemerintah Kabupaten Kendal. Diharapkan kalau kita melihat hukum yang jangan secara kasat mata, apa yang terjadi di media sosial, apa yang kita lihat di televisi maupun apa yang kita baca di koran-koran, sehingga diharapkan kalau kita melihat hukum itu harus secara utuh ya Ibu ya, jadi secara utuh dengan melibatkan aturan serta apa-apa yang menjadi penegakannya dari sisi penegakannya. Dan yang terpenting adalah adanya kesadaran hukum yang timbul di kita semua, sehingga dengan kesadaran hukum yang tinggi itu akan meningkatkan kepatuhan kita atas aturan-aturan yang ada. Kita pahami betul bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini melengkapi dari pembaharuan dari Undang-Undang 1 Tahun 1946. Jadi sudah sekitar 77 tahun. Nah, sama-sama hal ini dilatar belakangi adanya implementasi hukum pidana negara harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan negara maupun kepentingan individu.
dan apa dan bagaimana serta pembaharuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nanti akan kita simak bersama dengan penjelasan dari narasumber kita, yaitu narasumber tunggal kita adalah Ibu Erni Veronica Maramba SHMHum. Kalau CV beliau saya rasa sudah tidak perlu kami sampaikan lagi karena hampir 2 tahun sudah membersamai Kabupaten Kendal ya Ibu ya. Sehingga nanti di sini saya akan menyampaikan batasan waktu Ibu. Jadi 1 jam Ibu bisa memberikan penjelasan paparan, setelah itu nanti kami akan buka sesi diskusi. Untuk itu tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Erni Veronica Maramba SHMHum. Kepada yang terhormat Ibu Kajari, kami persilahkan waktu sepenuhnya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati staf ahli, para asisten pada pemerintah Kabupaten Kendal, yang saya hormati para kepala OPD, ada berapa yang datang? Cukup lumayan ya. Terima kasih para camat, kabak, kabid, ya. Yang saya sayangi dan banggakan para puma, para jaksa, calon jaksa yang ada. Pertama-tama, mari kita mensyukuri atas segala nikmat rahmat yang kita dapatkan untuk selalu melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan kita dalam melaksanakan tugas dengan baik, karena inilah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita masing-masing, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih, mengapresiasi Bapak Ibu yang masih tinggal di sini, berarti memang pengen belajar, haus ilmu. Dan Bapak Ibu mesti tahu juga kalau ini belum tentu ada di pemerintah kabupaten atau kota, pemerintahan daerah lainnya. Jadi Kabupaten Kendal termasuk terdepan untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebenarnya secara internal Kejaksaan RI menjadikan program prioritas Kejaksaan tahun 2024 tapi berupa internalisasi KUHP baru ini. Kalau internalisasi berarti kami ke dalam dulu supaya ada penyamaan persepsi dengan para jaksa, dan itu sudah kami lakukan dengan para jaksa dan calon jaksa untuk khusus Kejaksaan Negeri Kendal. Tapi saya senang sharing, senang berbagi, karena ini sudah diundangkan Bapak Ibu pada tanggal 2 Januari 2023. Bisa buka slide-nya? Nah, sudah diundangkan. Nah, ada asas hukumnya Bapak Ibu, yaitu 2, fiksi hukum dan asas keterbukaan. Ini berlaku secara universal bahwa semua orang harus tahu hukum ketika sudah diundangkan. Dan ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan, tidak bisa jadi alasan saya tidak tahu hukumnya, karena sudah diundangkan. Makanya selalu dicantumkan di dalam berita, setiap perundangan berita negara, lembaran berita negara, kemudian asas keterbukaan. Ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang, bahwa harus disosialisasikan, baik itu yang di prolegnas, prolegda, kalau mau bikin perda, mulai dari penyusunannya, pembahasannya,
Nah, waktu pembahasan KUHP kita banyak membaca berita atau tahu dari media sosial, banyak reaksi dari masyarakat. Mungkin ada beberapa yang disebut sebagai tindak pidana yang kontroversial. Saya tidak akan buka semua, tapi nanti akan saya sentil sedikit-sedikit ya, supaya Bapak Ibu mungkin teringat kembali apa sih yang dipandang oleh masyarakat yang disebut kontroversial tersebut. Nah, sekarang ketika diundangkan, artinya sebelum diberlakukan, slide berikutnya dibunyikan di pasal 624. Sebelum masuk di pasal 600 di slide berikutnya kita bicara dulu tentang sejarah KUHP lama. Tadi sudah disinggung oleh MC bahwa ini KUHP yang saat ini masih kita pakai itu adalah produk pemerintahan kolonial Hindia Belanda, diberlakukan, diundangkan di Belanda sana tahun berapa? 1886, di Indonesia 1918. Kemudian ketika Indonesia merdeka di tahun 1946 tetap dipakai tentang KUHP produk dari pemerintahan Belanda ini, tapi tidak ada terjemahan resmi. Makanya kita dengar nanti ada KUHP versi Susilo, versi Mulyatno, Sianturi, Lamintang. Kalau orang hukum tahu nih. Nah, kemudian tetapi untuk aparat penegak hukum menggunakan versi BPHN, Badan Penyusunan, apalagi Ra? BPHN, Badan Perumusan Hukum Nasional, ada terjemahannya. Nah itu. Nah ini kebutuhan yang usianya udah ratusan tahun. Kalau 1916 sampai ke sekarang berarti sudah 100 tahun ya, lebih ya. Nah, sebenarnya para ahli hukum ketika itu sudah tahu kebutuhan negara kita tentang hukum pidana nasional untuk hukum pidana material ini sejak tahun 1963, seminar hukum nasional yang pertama. Tetapi RUU-nya sudah dibuat sejak tahun 1970. Tapi ini meskipun masuk prolegnas, makin giat pembuat undang-undang antara pemerintah dengan legislatif waktu zamannya Menteri Hukum dan HAM, apakah ketika itu kehakiman Prof. Muladi sampai saat ini. Kemudian kita masuk di KUHP baru yang menjadi produk nasional, KUHP baru, KUHP nasional yang sudah diundangkan 2 Januari 2023 dan nanti diberlakukan pada 2 Januari 2026, 3 tahun, dibunyikan di pasal 624. Nah, beberapa mungkin ada masyarakat yang menentang pasal-pasal di dalam, tapi ketika mereka ingin uji material ke MK tidak dapat atau belum dapat diterima karena belum diberlakukan, baru diundangkan tapi belum diberlakukan. Nah ini kemudian pastinya akan berbeda KUHP lama sama yang baru atau KUHP nasional. Dasarnya sudah disebut secara jelas. Tentunya
sesuai dengan nilai-nilai luhur negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dasarnya Pancasila, UUD, asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Jadi pidana material itu pasti harus bersifat universal. Kalau negara kita akui, ada juga di negara lain. Dan tentunya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terutama Bapak Ibu, bedanya menjunjung dan menghormati apa? Asas umum pemerintah, asas, karena bicaranya sama aparat pemerintahan, kok maunya ngomong asas umum pemerintahan yang baik. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berikutnya, Bapak Ibu, mungkin ini kan KUHP, kalau anak fakultas hukum belajarnya 1 semester, jadi enggak usah dituntut Bapak Ibu harus langsung paham semuanya. Nah ini KUHP baru nasional mengatur hal-hal tadi yang sempat disinggung oleh Bu MC. Nah ini harus ada keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dengan kepentingan individu. Perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban. Kalau dulu kan mungkin pelaku saja, karena bersifat apa? Pembalasan terhadap pelaku. Tapi kalau sekarang tindak pidana terjadi, dipikirkan atau menjunjung tinggi baik pelaku dan korban. Kemudian antara unsur perbuatan dan sikap batin. Kalau sebelumnya doktrinnya monisme, ya sudah, terjadi tindak pidana cukup, tidak akan dicari yang namanya sikap batin. Kalau sikap batin hubungannya dengan apa? Yang akan dipidanakan adalah pertanggungjawaban pidananya. Tapi kalau produk lama, yaitu ada tindak pidana, siapa yang lakukan cukup. Nah, itu kemudian mengedepankan apa? Kepastian hukum dan keadilan. Kita tahu tujuan hukum, tujuan penegakan hukum itu ada 3. Bukan hanya kepastian hukum, bukan hanya mengedepankan rasa keadilan, tapi juga hukum itu harus memberikan kemanfaatan, apalagi orangnya. Nah, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, istilah aslinya living law. Kalau di kita hukum yang hidup di dalam masyarakat apa? Hukum adat, terakomodir dan diatur di dalam KUHP. Ya, antara nilai nasional, kalau nilai nasional kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya 45, dengan nilai universal, kemudian antara HAM, hak asasi manusia, dan juga kewajibannya. Nggak akan lama kok Bapak Ibu, tapi saya yakin setidak-tidaknya akan nyantol di kepala kita masing-masing. Kenapa saya ingin lakukan ini? Karena saya sekalian belajar. Dan sebelum masuk lebih lanjut ya, lanjut slide-nya. Karena saya itu udah mau selesai tugasnya, sudah terima SK. Saya nggak bisa kasih cindera mata yang bernilai ekonomis kepada Bapak Ibu. Jadi cindera matanya berupa sosialisasi ini. Jadi ini yang saya ingin bagi Bapak Ibu ya. Nah ini perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Kalau dulu KUHP lama disebutkan ada kejahatan dan pelanggaran. Kalau buku KUHP yang KUHP nasional cukup disebut tindak pidana. Lanjut, cepet kan? Nah ini asas ya. Kalau anak fakultas hukum sama para sarjana hukum penting untuk memahami asas-asas ini. Tapi kalau terlalu berat saya tidak akan
membahas satu persatu ya Bapak Ibu. Cukup nanti ya coba-coba dibaca, nanti cari sendiri. Sudah dibagikan ya? Sudah. Oh ya, oke. Jadi saya tidak bahas di sini, nanti yang lainnya saja ya. Lanjut. Nah, ini ada tadi asas yang pertama apa? Berdasarkan waktu. Jadi kalau ada tindak pidana, waktunya harus ditentukan, tempus delicti dan tempatnya, locus delicti. Dalam surat dakwaan itu pasti akan disebutkan ya. Saya nggak bahas satu persatu. Kalau anggota saya para jaksa, calon jaksa ya seneng lengkap. Ya paling tidak agak lengkap sedikit lah ya. Nanti kita bahas lagi. Next. Nah, ini jenis pidananya. Bapak Ibu bisa lihat pidana pokok di KUP lama terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan. Nah, di KUP baru ada penjara, ada tetap, tutupan, pidana pengawasan yang tidak ada di KUP lama, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Bapak Ibu, di Belanda kan ini KUP yang kita masih pakai ini kan sudah berganti tuh. Di Belanda sel penjaranya itu banyak yang kosong karena tidak semua tindak pidana tidak berujung kepada penjara. Disinilah asas yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki oleh jaksa yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya, namanya asas dominus litis. Asas yang akan menentukan layak tidaknya suatu perkara mau disidangkan atau penyelesaiannya di luar pengadilan, supaya kan tidak bersifat pembalasan lagi. Makanya kenapa LP disebut apa? Warga binaan. Ya harus dimanusiakan kembali. Nah itu, supaya ketika dia sudah dibina tidak mengulangi kembali perbuatannya. Nah ini pidana tambahan, ada beberapa yang masuk di dalam KUHP baru, kita lihat sama-sama. Pertama, ada pembayaran ganti rugi. Ini kenapa tiba-tiba ada pembayaran ganti rugi? Setidak-tidaknya salah satunya karena tindak pidana korupsi masuk dalam KUHP baru. Ya. Kemudian pencabutan izin tertentu, tetapi di peraturan perundang-undangan lainnya ada disebutkan pencabutan izin tertentu di Undang-Undang PTPK mungkin ada, terus di TPPU ada, ya, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah ini, makanya hukum yang hidup di dalam masyarakat diatur dan diakomodir. Salah satunya itu pemenuhan kewajiban adat setempat. Lanjut. Nah, di mana posisinya pidana mati tadi? Ini sebelumnya deh. Pidana mati tadi posisinya di mana? Sorry. Oke. Ah, sumber hukum. Lanjut, next. Nah, ini kita lihat substansinya ada sumber hukum KUP lama, asalnya dari negeri kincir angin, KUP baru, tentunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pendekatannya, pendekatan KUP lama klasik memusatkan perhatian hukum pidana hanya kepada
perbuatan atau tindak pidana bersifat pembalasan atau balas dendam. KUP baru pendekatan neoklasik dan modern menjaga keseimbangan antara faktor objektifnya itu perbuatannya yang bersifat lahiriah, dan faktor subjektif. Nanti aparat hukum akan menilai sikap batin, ya, sikap batinnya, orangnya. Nah, seperti itu, dan berorientasi pada pemulihan. Subjek hukum person di KUP lama manusia itu hanya sebagai subjek hukum, tapi di KUP baru sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan yang lama. Subjek hukum itu baik manusia yang disebutkan setiap orang dan kemudian korporasi. Ya, next. Nah, ini kita cepat aja. Next. Ada satu di KUP baru sudah disebutkan yang namanya tadi RJ, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kalau jaksa menggunakan asas dominus litis tadi. RJ, restoratif justice atau keadilan restoratif, atau adalah pemulihan untuk kembali kepada keadaan yang semula, yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan harus diterima oleh masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat bereaksi menolak RJ tersebut. Next. Nah, ini asas legalitas. Kalau dia ke KUP lama ada pidana kalau ada kesalahan. Tetapi di KUP baru selain asas legalitas, tidak boleh analogi, tetapi ini tadi yang kita sebutkan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Next. Nah, tadi kita sudah singgung di depan pidana mati. Kalau di KUP lama tidak masuk lagi dalam pidana pokok, tetapi dia masuk di pidana khusus. Karena sekarang kalau ancaman pidana atau dia diputuskan pidana mati berdasarkan KUHP baru, diberi kesempatan selama 10 tahun kalau berkelakuan baik. Nah, ini mungkin ada beberapa kelompok masyarakat juga yang bereaksi terhadap ini. Kemudian ada lagi satu, penjara seumur hidup. Itu bisa dinilai, coba nanti dibaca, yang menilai sepanjang apakah di dalam, kan kalau yang ada sekarang ini, kalau namanya penjara seumur hidup ya sampai dia mati di dalam sel penjara itu. Ada yang bilang kalau masyarakat awam dulu kalau umurnya 20 tahun dia dihitungnya, kan sekarang ditambah 20 tahun karena masyarakat tidak paham. Nah, tetapi di KUP baru pidana penjara seumur hidup berkelakuan baik, ada jaksa yang menilai, karena tugas jaksa itu selain mulai kalau dari penyidikan harus mengikuti perkembangan penyidikan, kalau dari penyidik Polri atau PPNS sampai selesainya perkara, jaksa sebagai eksekutor yang harus mengeksekusi baik terhadap terdakwa menjadi terpidana, barang bukti, dan juga jaksa mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap terpidana, sehingga ketika ini terpidana penjara seumur hidup, menurut pendapat jaksa nanti harus ada peraturan pemerintahnya. Dari undang-undang ini dia bisa berubah menjadi pidana penjara paling lama 2
tahun, tapi akan terbit peraturan pemerintah yang mengakomodir ketentuan tersebut. Next. Nah, pidana denda kalau sekarang itu, kalau yang sebelumnya disebutkan ke masing-masing pasal. Nah, ini disebutkan di buku 1. Buku 1 itu ketentuan umum ada kategori 1 di bawah 10 juta, ya, Daulika, dan kategori 6 paling banyak 500 miliar, ya. Nah, itu. Nah, kemudian pertanggungjawaban pidana, kalau KUHP lama tadi saya sudah singgung, hanya fokus pada kesalahan. Ada peristiwa pidana, ada tindak pidana, ya ke situ. Nah, kalau KUHP baru kita sudah singgung tentang pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap pertanggungjawaban pidana subjek hukum korporasi. Next. Tinggal dikit lagi Bapak Ibu. Yang penting jendela mata saya sudah selesai. Jadi kalau nanti dari anggota tinggal kalau mau pendalaman, kalau calon jaksa atau kami jaksa, buku 1 itu ada berapa pasal? Nah, itu dibagi per pasal, kami kupas satu persatu. Karena itu perintah atau menjadi program prioritas kejaksaan untuk melakukan internalisasi. Nah, ini tadi kategori pidana denda, benar ya? Oh bukan, 62 miliar, 75 miliar, dan 850 miliar. Oh, salah tadi. Berarti setidak-tidaknya kalau subjek hukum subjek hukum korporasi, ya kan, korporasi, subjek hukum korporasi pidananya adalah denda. Denda itu ya mungkin bisa sekitar 50 M yang paling banyak ini. Tapi kalau subjek hukum korporasi ya bisa apa yang menjadi aset-aset dari korporasi tersebut. Nah, sesuai ketentuan yang ada dapat dirampas gitu, atau berdasarkan putusan diambil. Nah, ini kalau ini ada ketentuan yang disebutkan kalau dendanya, apalagi tidak ada pidana lainnya, bukan alternatif atau pidana denda saja. Nah, kalau dikenakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, maka kalau dendanya belum lunas akan dicari harta kekayaan atau pendapatan terpidana dan dilelang. Tugasnya siapa itu? Tugasnya siapa? Jaksa. Karena sebagai eksekutor. Kalau yang dikenakan adalah pidana denda. Makanya saat ini saya hanya memberikan gambaran. Kan yang biasanya kena pidana denda dan pidana membayar ganti rugi, membayar uang pengganti, itu kalau dulu masih bisa si terpidananya buat surat pernyataan tidak mempunyai harta kekayaan. Begitu ya Kasipitsus? Yang cukup. Jadi dia jalani saja pengganti subsidiar pidana penjaranya. Kalau sekarang berdasarkan peraturan Jaksa Agung, pedoman kami, tidak boleh, tidak laku surat pernyataan. Dicari harta kekayaan tersebut sampai ketemu. Dieksekusi, namanya sita eksekusi. Kami tidak perlu minta penetapan pengadilan kalau harta kekayaan yang dicari adalah untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami sita untuk segera dieksekusi, dilelang, dan disetorkan ke kas negara. Next. Ini masih ketentuan umum ya. Nah, sekarang
batas usia pertanggungjawaban anak. Kalau KUHP lama tidak dicantumkan. KUHP baru, anak yang bisa diproses hukum mulai dari penyidikan sampai selesai itu minimal berusia 12 tahun. Apakah nanti dibawa ke lembaga pemasyarakatan khusus anak disebutkan secara tegas, dan ini tentunya bersesuaian dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan secara universal yang diakui oleh negara-negara hukum lainnya. Dan kemudian hukum adat, nah ini kita sudah singgung. Next. Oh ya, oke. Pidana kerja sosial enggak dicantumkan. Nggak usah Bapak Ibu saya singgung ini ya, yang kontroversial aja kita lihat. Kan udah kebagian kan masing-masing. Next aja lagi. Nah, pidana pengawasan. Ya, kalau di KUHP lama tidak ada namanya pidana pengawasan. Jadi gini, ada 3, pidana pengawasan, pidana tutupan, dan pidana kerja sosial itu bukan ada di dalam sel penjara. Nah, ini pasti butuh juklak petunjuk pelaksanaan terhadap hal-hal tersebut. Tapi intinya di sini terdakwa misalnya yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bisa saja dikenakan seperti ini. Kalau dulu mencuri harga, bukan dulu, sekarang pun masih mencuri nilai berapa? Sekitar kan kejadian di Kendal cukup banyak kasus pencurian, ya sekitar 1 jutaan nilai barang tersebut, karena jaksa dan pengadilan yang memutuskan ya adanya ya seperti itu aja kan. Kalau tidak kena RJ itu biasanya tidak bisa dikenakan terhadap si pelaku karena misalnya dia sudah lebih dari 1 kali melakukan, atau ancaman pidananya kalau ada pencurian bukan 362 ya, yang 363 dia merusak dulu pada malam hari, ancaman pidananya berapa? 7 tahun, nggak bisa RJ kalau di kejaksaan. Mungkin nilai barangnya 1 juta di penjara, jaksanya mungkin putus berapa? Tuntut berapa? Sekitar 1 tahun atau 1 tahun lebih. Bu, ini dia sudah residivis, saya naikin di atas 1 tahun. Coba Bapak Ibu, kalau ini terus menerus, berapa banyak uang negara untuk beri makan kepada si pelaku. Makanya dimungkinkan ini, dan itu memang praktek di negara-negara hukum lainnya ya, di negara-negara maju. Nah itu makanya juga di sini disebutkan jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana. Bisa saja berhenti di jaksa dengan RJ-nya, tapi dia mengajukan. Kita tidak tahu nih prakteknya ya. Kalau RJ sekarang berhenti, sudah tidak diapa-apakan lagi. Tapi ketika saya mulai mencermati, ketika ini pidana pengawasan, waktu berhenti di jaksa dengan RJ, maka dia akan meminta penetapan kepada hakim supaya dikenakan terhadap si pelaku ini pidana pengawasan. Karena kalau lanjut terus juga akan seperti itu putusannya. Nah, nih. Baik, lanjut. Nah, ini nggak usah, buat jaksa aja, alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Next. Nah, ini juga ada judicial pardon, pemaafan hakim, ada secara kriteria yang harus dipenuhi tentang hal tersebut. Misalnya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan ini tidak lazim, ya. Tapi mungkin di negara-negara maju diterapkan hal ini. Kalau di saat ini praktek di pengadilan umum
Ya memang kita akan mintakan apakah pelaku mau meminta maaf kepada korban, korban mau memaafkan, tetapi itu menjadi hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa. Next. Nah, korporasi ini terlalu berat Bapak Ibu. Nanti biar aja sama para jaksa aja sama calon jaksa. Jadi Bapak Ibu, ketika saya masih tugaskan, saya kembali lagi ke Gedung Bundar, ke Piksus di Kejagung. Nah, saya waktu itu sering jadi WI, ide suara. Nah, ini selera. Jadi kembali ke selera asal, mungkin nanti itu akan dilakukan kembali. Ya, next. Sekalian ini tuh bahan nanti ke depan, tapi Bapak Ibu udah dapat loh, bukan calon jaksa. Next, ini apa? Tadi kita singgung pidana bagi korporasi. Kan di depan itu ada denda, ada disebutkan pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana. Terus kemudian apa? Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. Nanti kita kasih contohnya. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Kasusnya apa yang lagi heboh? Kalau hal-hal ini menjadi masuk meskipun itu masih natural person sebagai tersangka, tapi terhadap dianggap itu sebagai kerugian negara, bukan sebagai korporasi ya, tapi ini kepada tersangkanya yang nanti kemudian terdakwa menjadi terpidana, yaitu kerusakan yang ditimbulkan dari kasus timah. Tapi kan PT Timah kan tidak mungkin, kalau swasta kan itu plat merah. Bagaimana mau dipidanakan plat merah? Tapi kan ada, ini sekarang baru para pengurusnya. Itu contohnya perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Sebenarnya beberapa ketentuan di luar KUHP seperti lingkungan hidup sudah mengakomodir apa yang bersifat secara universal ya. Next. Nah, alasan penghapus pidana nggak usah Bapak Ibu, biar tugas kami saja sebagai aparat penegak hukum. Next. Pedoman pemidanaan kita sudah singgung tadi di depan, nggak apa-apa, nggak usah lagi. Pemaafan pasti akan, karena kita sudah singgung. Next saja. Bapak-bapak yang di depan ini akan pengen tahu yang sedikit kontroversial, nanti kita masuk ya. Sedikit itu menurut pandangan masyarakat, apakah benar kontroversial gitu kan? Next. Nah ini kan persinahan di KUHP lama, mau nggak Bapak Ibu supaya jangan sampai kita menghindari diri sebagai pelaku kan? Nah perbedaannya ini di KUHP lama ada, KUHP baru ada. Tapi di KUHP lama, zina itu adalah kalau seseorang itu pria atau wanita yang telah menikah. Jadi hanya bisa diadukan, dilaporkan oleh si pasangan dari si pelaku itu karena terikat dalam pernikahan. Nah, KUHP baru disebut zina. Nah ini persetubuhan, melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Ya, jadi hati-hati ya. Enggak sih, bukan laki-laki doang, perempuan juga harus diingatkan. Kan nggak mungkin kan? Nah, ya. Jadi bukan hanya yang misalnya siapa sih yang ngadu tuh, yang melakukan ini. Nanti kita lihat ke depan. Ya, next. Nah, ini ada juga makar. Nah, kalau makar yang sebelumnya kan
terhadap pemerintahan, tapi sekarang makar itu lebih dirincikan dan sudah ada niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut yang disebutkan sebagai makar. Nah, makarnya terhadap siapa aja? Terhadap presiden dan atau wakil presiden, kemudian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pemerintahan secara umum. Ini tersebutkan di pasal-pasal yang tercantum di situ, Bapak Ibu ya. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, meskipun bukan sarjana hukum, enggak apa-apa beli ini kok, karena semua warga negara wajib tahu ya. Next. Nah, ini juga termasuk, ini sesuatu yang tindak pidana yang diatur kemudian itu sebagai apa? Sebagai tindak pidana. Ada suatu perbuatan orang, manusia yang kemudian yang sebelumnya tidak diatur itu sebagai tindak pidana, itu kemudian diatur sebagai tindak pidana. Itulah disebut kriminalisasi. Yang sebelum ini misalnya undang-undang sebelumnya kok itu bukan pidana, itulah kriminalisasi. Jadi tapi ada yang suka sok, saya nggak bersalah, saya dikriminalisasi ya. Salah itu maknanya ya. Nah, next. Kemudian apa? Nah, ini orang ya, ini cuma disebut pasal demonstrasi. Ini mungkin akan timbul reaksi ketika diberlakukan. Apa saja sih? Kalau sekarang kan memang kalau mau unjuk rasa harus izin, bukan izin, memberitahu. Jadi kewajibannya hanya memberitahu dan diizinkan. Nah, sekarang kapan unjuk rasa, demonstrasi, pawai di jalan tempat umum itu menjadi tindak pidana? Nah, ada kalau dia tidak memberitahu, kelompok massa itu tidak memberitahu dulu kepada pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut, demonstrasi unjuk rasa, dan timbul akibat apa di dalamnya? Mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, huru-hara, terjadi kerusuhan dalam masyarakat. Mengganggu kepentingan umum bisa nggak? Misalnya macet, masyarakat ini mau kerja dengan baik tuh, kok ini karena ada demonstrasi unjuk rasa? Nah, bisa saja. Ya, itulah nanti kepedulian atau kesungguh-sungguhan aparat penegak hukum untuk menentukan hal-hal tersebut. Kalau dibaca seperti ini kan terganggunya kepentingan umum, atau adakah satu objek yang menjadi objek publik kemudian dikuasai oleh mereka, atau bakar ban itu membuat keonaran atau membuat apa? Nah, itu. Nah, ini dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda 10 juta. Dendanya masih murah ya. Kalau ada di belakangnya backingnya, kebayar itu, ya. Atau lagi, jadi bukan dua-duanya, atau. Tapi ya kan sekarang kita nggak tahu siapa yang unjuk rasa, demonstrasi di depan. Tau-taunya ada yang bayarin di belakang. Paling tidak dibilang apa? Pasukan nasi bungkus. Nah itu. Tapi jangan a priori ya dengan orang yang ingin menyatakan pendapat. Nggak boleh. Apalagi aparat pemerintahan, mau daerah mau pusat. Next. Nah ini kan cuma dibilang ini pasal. Ya, masyarakat dulu waktu dibahas kan kontroversial, padahal yang diatur seperti ini. Banyaknya, coba Bapak Ibu simak, banyak nggak dilakukan saat ini? Jadi bukan dia sebagai dukun santet, kalau dia diam-diam aja, ya sudah gimana mau dipidana. Tapi ketika dia melakukan ini, setiap orang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib.
Biasanya dinyatakan di mana? Kita tahu sekarang kan, media sosial kan banyak tuh, pasang susuk lah, bikin orang inilah, bikin orang kaya atau apa nih? Kaya ada nggak? Oh, menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Jadi kalau pasang susuk nggak apa-apa dong. Ya, itu bukan santet ya. Pasang susuk, bikin kaya, ya. Nah, berarti yang gini, kalau ada orang yang punya musuh, kalau dia pamer di medsos atau di media lainnya, nah itu sudah bisa kena paling lama 1 tahun 6 bulan. Atau alternatif, kalau atau dia bisa dipidana penjara atau di denda paling banyak 200 juta. Ya kalau 1 kali dia praktek dapat berapa? 100 juta, ada 200 juta, ya mungkin kebayar itu ya. Nah, karena kalau penjara itu ya paling efektif lah untuk membuat orang jerah. Tapi ini alternatif ternyata. Next, ini yang anu aja, yang fenomenal sebelumnya. Nah sekarang incest. Sekarang kalau misalnya ada ayah kandung perkosa anaknya, kalau anaknya sudah dewasa, tetap disebut apa? Perkara perkosaan. Tapi di sini secara tegas disebut. Kemarin kami sudah menyelesaikan bahwa sidang seorang kakek memperkosa cucu kandung, tapi karena masih di bawah umur, dia kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Siapa jaksanya? Lagi nggak ada ya? Itu calon jaksa di belakang. Nah ini sekarang incest, ya tinggi loh, 10 tahun. Nah kalau incest itu kan di sini dia tidak dibilang perkosaannya, berarti tidak ada ancaman kekerasan, tidak ada kekerasan, berarti suka sama suka. Padahal keluarga Batik inti nuclear family, saya seorang ayah dengan anaknya, ya kan? Ada pernah saya baca satu, ini bahkan di negara barat, pokoknya antara di Amerika, mereka nikah antar keluarga dan itu satu kelompok, apakah itu seperti sekte entah bagaimana, yang mereka nikah di antar keluarga sendiri, anggota keluarganya. Nah itu, nah di KUHP baru ini diatur sebagai tindak pidana. Nah next, kumpul kebo. Kok mau nyamain dengan kebo sih? Summon Eleven ya. Nah ini, setiap orang melakukan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan, di penjara paling lama, ringan lagi. Kan saya sambil baca juga, paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta. Ya masih ringan ya, dia lakukan lagi kalau begini, nggak akan jerah. Nah, tapi hal itu tidak akan diproses, dituntut oleh jaksa, tidak dilakukan penuntutan. Boleh saja lapor, tapi tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya terhadap orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, ini menjadi tindak pidana, ya. Next, percabulan. Ya setidaknya tahulah ya gimana kelakuan orang yang cabul ya. Yang masih belum berkeluarga, ayah hati-hati. Jadi di kantor kami ada ayah. Nah, setiap orang
melakukan percabulan terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis. Nah sekarang kan banyak korban sekarang sesama jenis, ya. Kemudian ringan lagi, paling lama 6 bulan atau alternatif ya pidananya atau denda 10 juta. Nah, ketika kapan? Yaitu percabulan itu dilakukan di depan, kalau di depan umum paling lama penjaranya 1 tahun 6 bulan, dendanya paling banyak 50 juta karena kategori ketiga. Nah, kalau percabulan itu dipaksa secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 9 tahun. Apa bedanya dengan perkosaan ya? Nah, ini percabulan. Kemudian yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Jadi tidak ringan loh percabulan, maksimal 9 tahun. Kalau 1,5 tahun lagi akan diberlakukan, Bapak Ibu sudah tahu semua nih ketentuannya. Jadi kalau sudah tahu pasti menghindari kejahatan atau tindak pidana ya. Next. Kan berapa banyak orang tuh karena iseng berani berbuat cabul di depan umum ya. Ya biasa kalau hidung belang, ada nggak hidung belang kan? Kenapa suka dibilang lelaki hidung belang? Ya. Nah ini sekarang perkosaan dalam ikatan perkawinan. Tapi bapak-bapak jangan khawatir. Kapan itu disebut perkosaan dalam perkawinan? Nah ini ada unsurnya di dalam. Ya, 1, setiap orang. Kalau ada dia menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan pasangannya. Jadi kalau lagi nggak mau kan, kalau dirayu-rayu sampai mau ya bukan, nggak kena tindak pidana ini kan. Nah gitu ya. Dan itu pun hanya bisa diproses hukum, tidak dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari si korban. Siapa tahu istrinya juga yang justru melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap suaminya, kan belum tentu laki-laki ya. Next. Nah ini Bapak Ibu tindak pidana khusus. Sebelumnya ini ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Nah, bukan saja di negara kita yang memasukkan kelima hal ini yang secara umum diatur di dalam KUHP-nya, tapi ini juga ada di sistem hukum negara Anglo-Saxon, Eropa kontinental, Skandinavia, sama apalagi sistem hukum itu. Nah, jadi memang bukan sesuatu yang aneh kalau korupsi itu dimasukkan di dalam KUHP sebagai kodifikasi tindak pidana material, baik itu tindak pidana HAM berat, terorisme, korupsi, TPPU dan narkotika. Cantolannya di KUHP dibunyikan di pasal 620 karena ada lembaga penegak hukum yang punya kewenangan untuk menangani perkara-perkara tersebut. Jadi meskipun masuk di dalam KUHP yang baru, lembaga-lembaga yang punya kewenangan selama undang-undang di luar KUHP, misalnya di undang-undang kejaksaan, kepolisian, KPK, atau untuk TPPU itu bisa disebutkan dari Ditjen Pajak, Bea Cukai, dari BNN untuk TPPU yang berasal dari tindak pidana tersebut. Ini cantolannya. Disebutkan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Next.
Nah ini sepintas saja, cuman tindak pidana korupsi di dalam KUHP nasional, KUHP baru yang akan dilaksanakan, tapi beberapa berpandangan bahwa tindak pidana korupsi yang diatur di dalam KUHP baru ini dianggap lebih ringan pidananya. Coba dibaca, udah pegang ya, udah semua. Nah ini lebih ringannya apa? Misalnya pasal 2 ya, itu kan menyangkut, coba Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu masih ada kata dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di KUHP baru kata dapat sudah hilang karena ini mengakomodir dari putusan MK tahun 2006 bahwa kata dapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu tidak konstitusional karena dapat berarti potensi kerugian, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara harus secara nyata dan pasti. Nah makanya kata dapat di KUHP baru sudah hilang, tapi pidananya memang jauh berbeda. Pidana penjara paling singkat 4 tahun di Undang-Undang 31 tahun 99, di KUHP baru minimal 2 tahun, dan kemudian sama paling lama 20 tahun, dendanya di Undang-Undang PTPK sekarang paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Di KUHP baru paling sedikit kategori 2 10 juta. Gak salah Dolika ya? Benar, 10 juta, dan paling banyak kategori 6 2 miliar. Nah, ya, ini denda, bukan uang pengganti ya. Kemudian, next, ini setelah ini habis kok. Next, tentang korupsi aja. Next, pasal 5. Nah ini, pasal 5 ayat 1, ini setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu. Ini berarti suap, tindak suap, pelakunya suap aktif, karena kata memberi atau menjanjikan sesuatu berarti pelaku suap aktif, ya. Nah di sini kalau saya tulis di situ kan ada A, ada B, memberi sesuatu kepada PNPN itu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta. Tetapi ketika kita kenakan pasal ini tidak pernah alternatif, selalu dan. Kalau dan itu berarti kumulatif, dua-duanya dikenakan. Kalau cuman kata atau, nah karena di sini tercantum dan atau, tetapi kami jaksa tidak pernah pakai alternatif kalau membuktikan pasal 5 ini. Kemudian ini masuk ke KUHP baru pasal 606, hampir sama, ya. Hampir sama kata-katanya. Kemudian di pidana penjara dia paling singkat 1 tahun. Ini benar ya? Kayaknya bukan pasal 5 deh. Ini pasal 11 ya? Hah? Paling lama kalau pasal 5 Ibu ingat, paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Kalau pasal 5 ya. Ini coba. Ini yang salah di bawahnya, ya. Coba dicek dulu. Benar kan? Nah,
Jadi sama berarti paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Tapi pidana dendanya berapa tuh? Di catatannya Pak Agus berapa? Paling banyak? Iya yang baru 606. Paling banyak ya? 200 juta. Kategori 4 200 juta. Kalau di sebelah coba dicek ya. Ini kayaknya bukan deh, pasal 11 mungkin. Ya. Nah, next. Nanti sambil dicek oleh anggota. Ini pasal 2. Nah, kalau ini pelakunya pasal 5 ayat 2 serta pasal 12 huruf A dan huruf B. Kenapa ada tiga tindak pidana tipikor di dalamnya? Karena ternyata Bapak Ibu, undang-undang PTPK yang lama itu terhadap pegawai negeri penyelenggara negara 2 kali diatur. Ada di pasal 5 ayat 2 dan di pasal 12 huruf A kecil dan B kecil. Unsurnya sama tapi pidananya berbeda. Yang satu minimal 1 tahun maksimal 5 tahun, tapi di 12 A dan B itu minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Jadi kalau waktu saya di Gedung Bundar, kalau agak signifikan suap yang dia lakukannya 12A pasti, atau dia punya kewenangan yang besar. Karena pernah saya terhadap mau polisi ada, jaksa ada, pernah saya sidangkan, bea cukai ada, pajak ada. Nah itu rata-rata dikenakan di pasal 12A atau B. Apa bedanya di A dan B itu? Kalau di A, dia ini kan pelaku suap pasif karena dia menerima. Kalau di A, dia menerima dulu, mau hadiah, barang atau apa, uang kayak, baru dia melakukan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajibannya. Kalau di B apa? Tunggu dulu, jangan sampai salah. Oh kalau di A, sorry. Oh iya benar, supaya menggerakkan. Nah kalau di B dikasihkan dulu, benar ya? Diberikan dulu sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan. Dia lakukan dulu yang bertentangan dengan jabatan atau kewajibannya, baru dikasih di belakang. Tapi rata-rata Bapak Ibu pasti di A, karena janji sudah kena di dalamnya ya. Nah itu sudah hampir ya, sedikit lagi kok. Paling singkat 4 tahun, tapi kalau di pasal 5 paling sedikit 1 tahun. Nah coba kita lihat di 605, dia kenanya minimal 1 tahun dan paling lama 6 tahun, dendanya 50 juta, paling banyak 500 juta. Tapi jangan berpikir sudah tidak ada minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi pegawai negeri penyelenggara negara tinggal ini minimal 1 tahun sampai 6 tahun. Ringan, berapa tahun sih di situ, nanti kena PB. PB itu apa? 2/3 udah jalanin. Jangan coba-coba. Nanti tapi tidak bisa menyembunyikan harta hasil korupsi. Akan dicari sampai ke kolong mana? Enggak. Ya, next. Oke? Nah, ini pasal 13, pasal 306, intinya mau dibilang memang sedikit lebih ringan yang di KUP baru, ya. Sekarang 1,5 tahun masih menggunakan undang-undang PTPK. Next. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Kan paling tidak
sekarang di KUHP yang baru itu sudah diatur apa sih, diatur secara eksplisit yang disebutkan di dalam buku 1 ketentuan umum yang disebut siapakah itu pejabat. Nah ini pejabat itu setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan. Kemudian apa? Diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara atau diserahi tugas lainnya oleh negara. Siapakah dia? Yang pertama disebut di dalam KUHP baru ini aparatur sipil negara, anggota Polri dan anggota TNI. Kemudian pejabat negara, pejabat publik. Kenapa dibedain ya dengan pejabat daerah? Padahal ASN daerah kan ada ya. Nah, apakah ASN itu yang untuk vertikal, terus kemudian pejabat daerah? Terus orang yang menerima gaji atau upah dari negara atau daerah, menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah, yaitu pegawai BUMN dan BUMD, pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Saya rasa ini Bapak Ibu yang bisa saya share kepada Bapak Ibu, setidak-tidaknya tahu luarnya. Kalau mau mendalami silakan, boleh kok S2 Fakultas Hukum UT, murah lagi, itu kan miliknya Kemendikbudristek kalau Bapak Ibu pengen tahu. Dan sarjana hukum itu dibawa sampai nafas terakhir. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Moga-moga ini bermanfaat buat kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, bagi saya juga, karena saya harus mendalaminya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran hukum di kalangan aparat pemerintah sangat penting dan membawa banyak manfaat bagi sistem pemerintahan, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Aparat pemerintah yang sadar hukum akan lebih patuh pada peraturan dan undang-undang yang memastikan penegakan hukum. Dengan memahami dan menghormati hukum, aparat pemerintah akan cenderung menghindari tindakan yang melanggar hukum, mengurangi kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran lainnya. Kesadaran hukum meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintahan karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Aparat yang sadar hukum akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik, mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Aparat pemerintah yang sadar hukum memberikan contoh yang baik bagi bawahan dan masyarakat, serta mendorong budaya kepatuhan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pemimpin yang sadar hukum akan memimpin dengan adil dan tidak diskriminatif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Kesadaran hukum di kalangan aparat pemerintah membawa manfaat besar bagi penegakan hukum, transparansi, kepercayaan publik, efisiensi pelayanan, kepemimpinan berintegrasi, pencegahan konflik, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan demokrasi serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat pemerintah harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang adil, bersih, dan efektif. Ya, sosialisasi terkait dengan undang-undang baru ini kan sangat penting ya. Artinya harapan saya tentunya teman-teman di pemerintahan Kabupaten Kendal ini memahami secara keseluruhan apa yang menjadi undang-undang agar ke depan bisa menjalankan, mendomani, dan juga tentunya harapannya dengan sosialisasi ini tidak ada nantinya ke depan kesalahan secara administratif terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan mudah-mudahan nanti sosialisasi ini juga terus kita lanjutkan karena ini kan baru dijalankan di awal 2025, jadi masih ada waktu, sehingga nanti ini terus kita sosialisasikan agar pemerintah
kita, teman-teman pemerintah Kabupaten Kendal juga memahami. Ini terkait apa sih Pak Bu? Ini kan ada beberapa ya, ada harmonisasi, kemudian juga ada beberapa sektor yang tapi yang lebih penting itu tentunya harmonisasi terhadap aturan-aturan yang ada selama ini agar nantinya itu bisa lebih simple dan konkret. Jadi gini, kan kita sama-sama sudah mengetahui bahwa telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Tapi akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai disebutkan di dalam KUHP tersebut. Nah, artinya tinggal 1,5 tahun dan kita tahu undang-undang yang baru itu harus disosialisasikan. Kalau kami secara khusus dari Kejaksaan RI itu diminta untuk melakukan internalisasi secara internal kepada para jaksa. Kami sudah lakukan itu dan saya itu punya beban khusus kepada pemerintah Kabupaten Kendal karena juga selesai tugas di sini dapat SK mutasi dan promosi. Jadi saya semacam memberikan sesuatu yang baik ya, berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai cenderamata. Sebenarnya sih itu, dan memang kan ini kan harus diketahui oleh seluruh warga negara, masyarakat, karena ada asas fiksi hukum ketika suatu peraturan diberlakukan, maka semua harus tahu terhadap undang-undang tersebut. Jadi sosialisasi ini memang kepada seluruh pejabat yang ada di pemerintah dari Kabupaten Kendal. Jadi harapan dari Pak Bupati adalah bagaimana agar sedini mungkin aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kendal tahu tentang hukum pidana yang baru. Walaupun ini belum dilaksanakan, tetapi minimal sudah tahu apa yang diatur, apa yang dilarang oleh KUHP yang baru ini, gitu Pak. Pak, selama ini undang-undang yang lama dengan yang baru perbedaannya di mana Pak? Kalau KUHP yang lama itu peninggalan kolonial Belanda yang sudah lama begitu. Setelah undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditetapkan oleh DPR, maka ini yang menjadi aturan baru untuk hukum pidana di Indonesia. Jadi yang mengatur tentang hukum pidana baik itu ya contoh pencurian, kekerasan, kemudian apapun ada di undang-undang hukum yang baru ini. Jadi ini merupakan hal yang baru memang bagi kita semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita melanggar, justru kita tetap dikenakan pasal hukum pidana ini. Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi dialog dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, yang tentunya dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa di rumah. Dan akhirnya saya Galus Kaknati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.